saya kira dalam beberapa minggu terakhir kita dihadapkan pada situasi yang cukup rumit, di mana pemerintah sudah mulai katakanlah ini sudah mulai aware bahwa subsidi bisa saja jebol, itu yang pertama. Yang kedua, ada upaya memang tampaknya pembatasan untuk Pertalite sudah mulai dilakukan per 1 Agustus. Saya kira beberapa sinyalemen ini membuktikan bahwa kita menghadapi situasi krisis ya, krisis energi. Ini disebabkan kalau kita lihat memang kalau kita lihat dari segi kebutuhan kita, BBM kita, terutama minyak mentah kita sekitar 1.400 sampai 1.500 ribu barrel per hari, sementara produksi kita hanya sekitar 700 sampai 800 ribu barrel per hari. Meskipun sudah ada upaya mengatasi sumur tua maupun investasi di sektor hulu, nampaknya itu tidak cukup begitu ya. Nah, situasinya hari ini kita dihadapkan pada persoalan geopolitik Rusia-Ukraina, itu yang akan menghambat pasokan terutama gas dan permintaan energi batu bara dan energi lain semakin meningkat ya, karena meski kemarin ada kesepakatan untuk Rusia-Ukraina untuk katakanlah damai untuk pasokan pangan, tapi saat itu juga pelabuhan di Ukraina itu dibom begitu. Jadi saya nggak yakin bahwa di Laut Hitam jalur pasokan pangan dan energi agak relatif aman. Yang kedua, saya kira kita dihadapkan pada situasi inflasi global yang ada transmisi ke dalam negeri, baik dari komoditas termasuk juga bahan bakar minyak begitu. Saya kira sudah mulai merambat dan lebih-lebih dipengaruhi bahwa kita membayar lebih mahal karena terjadi depresiasi nilai tukar, yakni hampir kurang lebih 5%. Jadi kalau kita impor lebih banyak, terutama BBM, karena nilai tukar kita melemah, apalagi kemarin sempat tembus di atas 15.000, maka mau tidak mau kita akan membayar mahal harga BBM ya. Komponennya adalah ICP, yang pertama harganya sudah di atas 100, yang kedua dari nilai tukar kita menghadapi depresiasi yang cukup mahal. Namun lagi-lagi bahwa krisis energi yang saya kira menjadi problem adalah soal policy, kebijakan begitu. Kenapa krisis juga bisa disebabkan oleh kebijakan yang kurang tepat begitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang terjadi di Sri Lanka, apa yang terjadi di negara lain, ketika pasokan berkurang dan kebijakan yang tidak tepat, maka justru membuat inflasi energi itu semakin tinggi. Saya kira kita sekarang dihadapkan pada situasi bagaimana memilih kebijakan yang tepat menghadapi krisis, bukan hanya terkait supply, tapi bagaimana transmisi harga bisa diterima di tengah masyarakat, termasuk policy subsidi yang nanti juga akan kita diskusikan, karena ternyata perkiraan subsidi bisa jebol. Kemudian yang kedua adalah tampaknya beberapa skenario kenaikan subsidi sudah mulai diterapkan. Maklum, kita sudah memaklumi bahwa di LPG 3 kg saja tampaknya memang apa yang diharapkan untuk subsidi tepat sasaran tidak kunjung terjadi.